perkuliahannya. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita kuliah tentang material teknik 2, di mana materi-materi yang nanti kita pelajari itu berkaitan dengan material-material, baik itu material logam, non-logam, komposit, polimer, ataupun yang lainnya. Tapi secara bertahap kita akan mulai belajar tentang material, di mana material itu merupakan atau bisa didefinisikan sebagai unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat liat, kuat, keras, penghantar listrik, dan penghantar panas, serta mengkilap dan pada umumnya mempunyai titik cair yang tinggi. Di mana material secara umum itu terbagi menjadi logam feru dan non-feru, di mana logam feru atau biasa kita sebut dengan logam besi itu tentu saja mengandung unsur-unsur dari besi dan karbon penyusunnya. Nah, logam dapat digolongkan dalam kelompok logam feru, yaitu logam yang mengandung unsur besi, dan logam non-feru atau logam yang tidak mengandung unsur besi. Di mana logam feru yang disebut adalah biasa disebut dengan besi karbon atau baja karbon, di mana bahan dasarnya adalah besi dan karbon. Tetapi sebenarnya juga mengandung unsur-unsur yang lain sih, seperti silisium, mangan, fosfor, belerang, dan sebagainya. Tetapi masih mempunyai kadar-kadar yang relatif lebih rendah. Nah, proses pengolahan besi ini mempunyai beberapa tahap, gitu ya, di mana pembuatan besi dan baja itu dilakukan dengan mengolah biji besi di dalam suatu dapur tinggi. Maksudnya dapurnya bukan cukup tinggi gitu, enggak, namanya dapur tinggi itu. Di mana dapur tinggi tadi itu bisa menghasilkan besi kasar atau besi mentah. Masih bukan belum dijadikan besi, masih menghasilkan besi kasar atau besi mentah, gitu ya, yang biasa disebut dengan big iron. Di mana besi kasar tersebut masih belum bisa dibuat untuk menjadi benda jadi ataupun benda setengah jadi. Sehingga besi kasar harus diolah kembali di dapur baja sehingga dapat menghasilkan benda setengah jadi. Nah, logam yang dihasilkan oleh dapur baja adalah besi ataupun baja karbon, di mana bahan tersebut dapat dibuat benda jadi maupun benda setengah jadi. Nah, di logam feru itu sendiri terdiri dari beberapa campuran unsur logam dan besi. Nah, untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari unsur logam itu sendiri, maka dicampur dengan logam-logam yang lain yang tadi saya sebutkan seperti mangan, fosfor, ataupun yang lainnya, itu bisa kita sebutkan, bisa kita campurkan. Itu tentu saja dengan komposisi kimia yang paling sederhana antara besi dan karbon, ataupun yang paling tinggi dengan komposisi yang sudah kita tentukan. Nah, untuk apa kita harus mencari atau mencampur dengan unsur-unsur yang lain pada unsur besi? Perlu kita ketahui bahwa unsur besi itu masih belum bisa kita peroleh sifat-sifat mekanik yang kita inginkan. Jadi sifat mekanik itu masih bawaan dari unsur besi, sehingga perlu dicampur dengan unsur lain. Di mana unsur lain tadi itu bisa mempengaruhi sifat-sifat mekanik dari unsur yang pertama, unsur besinya. Baik itu sifat kekerasannya, kelihatannya,
lalu komposisinya, strukturnya, dan lain-lain. Dan itu juga sangat berpengaruh signifikan terhadap logam yang akan kita teliti. Nah, jenis logam itu sendiri bermacam-macam, gitu ya. Ada besi tuang, dia mempunyai komposisi besi dan karbon. Tentu saja unsur logam itu unsur pertamanya adalah besi dan karbon, di mana kadar karbonnya sekitar 4% dan mempunyai sifat yang rapuh, tidak dapat ditempa, ya, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Kalau besi tempa, dia mempunyai komposisi besi tempa terdiri dari 99% besi murni. Sifatnya dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dituang. Lalu ada baja lunak. Baja lunak ini mempunyai komposisi besi dan karbon dengan kadar karbon 0,1% sampai 0,3%. Mempunyai sifat dapat dilihat, dapat ditempa dan liat. Lalu baja karbon sedang, komposisi besinya dan karbon sekitar 0,4% sampai dengan 0,6%. Sifat lebih kenyal dari yang keras. Lalu baja karbon tinggi, komposisinya, campuran besinya mempunyai 0,7% dan 1,5% serta sifatnya dapat ditempa, dapat disebut keras dan dimudahkan. Artinya dimudahkan ini bisa diproses dengan cara pemesinan. Nah, baja karbon tinggi dengan campuran itu mempunyai komposisi baja karbon tinggi yang ditambah dengan nikel dan kopal, krom atau tungsten yang mempunyai sifat rapuh, tahan suhu tinggi, tanpa kehilangan kekerasan, dapat disebut keras dan dimudahkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal sifat-sifat bahan logam. Yang pertama yaitu sifat mekanis, di mana sifat mekanis itu mempunyai kemampuan bahan untuk menahan beban, baik beban statis, dinamis, atau berubah-ubah pada berbagai keadaan dengan suhu tinggi maupun di bawah 0 derajat, sehingga sifat mekanis dari logam tersebut berupa kekenyalan, kekuatan, keuletan, kekerasan, kegetasan, ketahanan aus, batas penjalaran, dan kekuatan pekat. Ini yang perlu kita pahami di sini, gitu ya. Yang perlu kita pahami. Mohon maaf sebentar. Sebentar. Halo, masih mendengar suara saya? Masih Pak. Kita lanjutkan nih, maaf soalnya sepi di rumah, ada orang. Nah, ini sifat-sifat mekanisnya. Lalu sifat bahan-bahan logam selanjutnya yaitu sifat fisis. Bagaimana keadaan logam itu apabila mengalami peristiwa fisika? Misalnya keadaan pada waktu terkena pengaruh panas itu apakah berubah sifat fisiknya, pengaruh listrik karena panas yang diterima pada suhu tertentu, maka bahan akan mencair atau hanya mengalami perubahan bentuk dan ukurannya. Nah, ini juga perlu kita pelajari, gitu. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia, di mana bahan tersebut mampu menahan adanya zat kimia yang dikenakan pada bahan tersebut. Misalnya, apakah besi itu tahan karat ataupun yang disebut dengan apa? Korosi, tahan terhadap asam, gitu ya. Tahan terhadap larutan-larutan yang asam, garam,
gitu. Nah, itu juga perlu kita pelajari juga. Nah, sifat yang selanjutnya adalah teknologi, merupakan kemampuan suatu bahan yang dalam proses pengerjaannya secara teknis. Sifat-sifatnya meliputi kemampuan bahan untuk dilas, kemampuan untuk dikerjakan dengan mesin, kemampuan untuk bahan tuangan ataupun yang lain. Nah, ini perlu kita pelajari juga, dimana nanti jangan sampai sifat-sifat teknologis itu kita mempunyai suatu bahan tapi tidak bisa kita proses dengan kemesinan, tidak mampu untuk kita las. Nah, itu juga kendala. Tapi biasanya kendala-kendala itu kita tidak mencari tahu. Ini tidak bisa kita buang, nggak boleh. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa dilas? Kenapa kok harus mudah di proses pemesinan? Itu yang harus kita 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 cari, kita teliti. Gitu ya. Lalu sifat mekanis dalam pembebanan tarik. Bila suatu logam menerima beban tarik, maka logam tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Akibatnya beban yang diterima sehingga beban tersebut memiliki sifat yang elastis atau yang biasa disebut dengan deformasi elastis. Nah, ini yang sering dilakukan, gitu ya, sering dilakukan. Nah, lalu ada sifat mekanis dalam pembebanan dinamis, pembebanan dengan berubah-ubah, di mana kekuatan suatu logam bisa menerima beban yang bolak-balik serta kemampuan untuk menahannya dalam beberapa kali, di mana bahan tersebut bisa dikatakan tahan patah, ulet gitu ya, biasanya oh ulet itu bahannya gitu. Beban yang diterima disebut dengan dinamis, sedangkan tekanan bolak-balik tertinggi disebut batas kelelahan dan tekanan patah. Nah, sifat mekanis pada beban kejut itu, beban kejut yang bagaimana umumnya diterima oleh bahan pada saat ada gaya pukul dan beban yang diterima secara tiba-tiba gitu. Bahan tersebut biasanya disebut dengan liat ataupun ulet gitu ya. Lalu ada sifat mekanis untuk kekerasan bahan. Nah, kekerasan adalah sifat mekanis dari suatu bahan terhadap perubahan bentuk karena suatu goresan atau penekanan. Lalu ada sifat mekanis terhadap beban geser dan buntiran, di mana pembebanan yang terjadi pada tempat yang berlainan pada arah yang berbeda atau arah yang berlawanan. Lalu sifat mekanis dalam peredaman. Sifat redam suatu bahan adalah sifat bahan dalam menerima beban kejut dan getaran. Lalu sifat yang terakhir adalah sifat penekanan. Bahan dikatakan getas apabila sifat tekanannya lebih tinggi daripada sifat tariknya. Bahan yang keras lebih kuat menahan beban tekan daripada menahan beban tarik. Sebaliknya, beban yang lunak tetapi ulet akan lebih mampu beban tarik daripada menahan beban tekan. Nah, di antara beberapa tekanan sifat dari bahan logam ini sebenarnya bisa kita lakukan. Ini bisa kita prediksi, kita analisis, kita evaluasi, tentu saja dengan melakukan suatu uji praktikum. Gitu. Kalau secara fisik ataupun fisik, kita bisa lihat benda itu setelah kita bakar, lalu kita letakkan biasa, kita bakar dengan suhu tertentu dengan letakkan biasa. Berbeda dengan bahan yang sudah kita lakukan proses pemanasan tadi dengan suhu tertentu, dicelupkan ke dalam suatu media pendingin. Yang pertama media pendingin air, yang kedua adalah dengan biasa melalui suhu udara yang ada, lebih cepat dingin yang mana gitu. Tentu saja lebih cepat dengan pendinginan melalui media air secara logika. Tapi sifat mekanis yang ditimbulkan, sifat mekanis yang dihasilkan bagaimana? Apakah sama? Tentu saja tidak gitu. Pendinginan dilakukan secara media air dengan media air ataupun pendinginan dilakukan secara
sistem udara itu sangat berbeda gitu. Baik kekerasannya, keuletannya berbeda. Nah, gitu. Jadi nanti jika ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin ataupun yang tertarik pada ilmu logam, ini bisa kita kita analisis, ini bisa kita berikan penelitian, karena pasti banyak kekurangan ataupun komposisi logam yang harus kita teliti, yang harus kita pelajari, sehingga bisa menghasilkan sifat-sifat mekanis yang tertentu. Sekali lagi, sifat-sifat mekanis ini tentu saja bisa kita peroleh melalui media praktikum. Tanpa media praktikum, kita tidak bisa apa-apa. Gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, gitu, banyak tempat-tempat yang menghasilkan besi, baja, karbon, yang lainnya, kita banyak. Jumlah konsumsi baja suatu bangsa dapat dijadikan suatu indikator tingkat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Nah, negara-negara maju umumnya mengkonsumsi sekitar hampir itu 700 kg baja per jiwa per tahun. Gitu. Dan masyarakat Indonesia kita masih mengkonsumsi masih 30 kg per jiwa. Berarti baja masih belum bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan kita, kekayaan alam kita begitu besar, begitu melimpah. Gitu. Jangankan kekayaan alam yang mengandung logam, gitu. Kita membuang biji cabai aja bisa ditumbuh dan kita tumbuh dengan sendirinya tanpa harus dilakukan proses penanaman, hanya dilempar saja itu bisa tumbuh. Gitu. Betapa suburnya kita, alam kita betapa indah, subur, betapa ini. Nah, tapi kita belum bisa mengolahnya, kita belum bisa membuat suatu bahan benda setengah jadi. Bahan mentah kita ekspor, setelah itu barang itu dikembalikan lagi ke Indonesia. Sudah berapa gitu, ongkos pengirimannya? Kita berikan ke bahan mentahnya, gitu. Lalu kita impor lagi barang yang sudah diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi di Indonesia. Kita di sini masih bisa merakitnya, masih bisa melakukan assembly-nya, tapi belum bisa melakukan pengolahannya. Karena apa? Biayanya terlalu tinggi, gitu ya. Sehingga masyarakat Indonesia ataupun yang lainnya, daripada itu kita ekspor aja lagi. Sampai kapan kita? Sampai sebagai generasi penerusnya, itu yang harus Anda wujudkan. Siapa tahu nanti di antara teman-teman mahasiswa M20 ekstensi bisa memiliki pabrik sendiri. Amin. Gitu ya. Nah, halo, masih di situ? Yes. Amin, Pak. Amin. Cadangan besi di Indonesia berjumlah cukup besar. Nah, tersebar di beberapa pulau, di beberapa tempat itu. Dan itu sudah diambil oleh ekspor luar negeri. Sudah diambil. Kita hanya dikasih beberapa persennya aja kan dengan besi yang masih rendah. Gitu ya. Nah, konsumsi besi di negara kita di dalam negeri sendiri masih sekitar 2,5 ton per jiwa. Berarti Indonesia punya modal menjadi masyarakat yang berbasis industri. Bagaimana kita menciptakannya? Bagaimana kalau tambang-tambang yang ada di pulau di beberapa daerah di seluruh Indonesia ini masih dikuasai oleh investor-investor luar negeri. Gitu. Nah, teknologi peleburan besinya itu masih sedikit, lebih rendah kadar karbonnya. Itu yang harus kita kejarkan. Nah, gimana kita harus mengetahuinya hal itu? Kita lihat dulu klasifikasi bahan tekniknya. Nah, bahan teknik itu kita punya logam dan non logam. Ini unsur utamanya. Dua logam ini.
Itu ini pertama, di mana logam tadi ada logam feru dan non feru, sedangkan non logam itu tadi alam dan tiruan. Nah, untuk logam feru sendiri itu ada besi tempa, baja paduan, besi tuang. Nah, ini adalah klasifikasinya. Di logam non feru ada logam berat, logam ringan, logam mulia, logam murni. Nah, itu ada yang lainnya. Ini bisa mempelajari sendiri. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Gitu ya. Nah, perbedaan antara gambar satu dengan gambar dua apa ini? Satu material logam, yang gambar dua ini adalah materialnya saja, tanpa ada tulisan logam. Ada yang tahu nggak? Ini perbedaannya ada di mana? Bahan, Pak. Hah? Bahan. Paham apa? Paham apa? Bahan. Oh, bahannya. Bahannya kenapa? Dari Bahannya kenapa? Pak, besi itu juga dari alam, tak, Pak? Duh. Maksudnya Besi. Iyalah. Gitu. Masa dari alam? Alam itu mempunyai unsur besi dan karbon. Pasir besi itu juga dari sana. Nah, ini adalah material logam. Material logamnya dari logam-logam besi, feru. Sedangkan ini adalah material yang bukan logam. Ini yang bisa dari keramik, dari kayu, dari yang lainnya, gitu. Dari tanah liat, nah ini juga bisa, gitu. Nah, ini adalah contoh, salah satu contohnya aja. Ini adalah dari rangka mobil ya. Ini ada besi, contoh besi. Gitu. Nah, ini adalah spare part dari logam-logam lain. Gitu. Dengan ini ada yang dari vas, batu bata, mangkok ataupun yang lain. Nah, dari sini ini adalah roda, material polimer, dan ini adalah material komposit. Nah, polimer ini bisa kita buat dari mana? Dari karet, dari fiber, dari yang lainnya. Sedangkan komposit ini adalah campuran-campuran. Itu campuran-campuran antara benda-benda unsur-unsur yang lain. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan atau kita coba sering-sering dulu sebentar?